Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Benar saja, tipuan ini menipu elang berbulu perak, dan melihat elang berbulu perak itu bergegas menuju manusia berdarah. Diiringi dengan suara keras, manusia darah itu meledak, dan kabut darah melayang di atas kepalanya, menyebar kemana-mana. Elang berbulu perak terjun langsung ke kabut darah, dan bulu peraknya langsung berubah menjadi merah darah. Elang berbulu perak yang berubah menjadi merah darah menjadi semakin menakutkan. Banyak biksu mencium bau darah yang kuat, dan melihat penampilan menakutkan dari elang berbulu perak, mereka semua gemetar ketakutan. Tapi elang berbulu perak itu tidak menyerang orang lain, sepertinya mengincar Zhou Tai. Setelah berlumuran darah di mana-mana, Silver Feather Eagle bergegas menuju genangan darah merah pucat dan menghilang seketika. Mengapa monster ini hanya menyerang Zhou Tai? Melihat ini, Ji Yun sangat bingung. Penatua hantu gunung iblis sepertinya melihat sesuatu, dan berkata dengan sedikit senyum, bau ini seharusnya mencium keterampilan menyelamatkan jiwa pada Zhou Tai, jadi dia mengejar Zhou Tai. Tidakkah kamu melihat bahwa ia dengan sengaja masuk ke dalam kabut darah, dan kemudian bergegas ke mata air spiritual di depannya setelah membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah? Kurasa ada sesuatu di mata air spiritual ini. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia langsung tertawa. Keterampilan menyelamatkan nyawa keluarga Minggu ini benar-benar aneh, dan sekarang mereka langsung menjadi sasaran monster. Sepertinya Zhou Tai sangat tertekan saat ini. Setelah monster itu bergegas ke mata air spiritual, Zhou Tai, yang awalnya layu, berdiri perlahan, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih tua, dan napasnya menjadi lebih lemah, tetapi nyawanya akhirnya terselamatkan. Bau, ini sangat jahat, kenapa kamu menyerangku sendirian? Zhou Tai meludah dengan keras, merasa sangat kesal di hatinya. Melihat ini, banyak orang yang diam-diam tidak bisa menahan tawa, tetapi lebih banyak orang mulai khawatir. Jika ada beberapa monster lagi yang terperangkap di sini, mereka menunggu untuk mati. Saya awalnya ingin turun untuk berburu harta karun, tetapi sekarang saya belum menemukannya, jadi saya mempertaruhkan hidup saya di sini. Saat ini, Chen Ping masih menyerap energi telur raksasa, tetapi Chen Ping sendiri tidak tahu bahwa tubuhnya telah kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Cangkang telur raksasa itu mulai menjadi transparan. Pada akhirnya, Chen Ping melihat bahwa seluruh telur raksasa itu tampak seperti dunia yang kacau, perlahan menjadi jernih, dan putih telur serta kuning telur di dalam telur raksasa itu juga bisa dibedakan dengan jelas. Di area kuning telur, ada sosok samar mengambang di dalamnya. Dan di sekitar sosok itu, ada 8 rantai energi yang menjulang, yang menarik sosok itu, mengirimkan energi di dalam kubah ke arah sosok itu secara terus-menerus. Segera, sosok itu menjadi semakin jelas. Akhirnya Chen Ping terkejut menemukan bahwa sosok di dalam telur raksasa itu ternyata adalah dirinya sendiri. Chen Ping ketakutan di dalam hatinya, dia secara naluriah ingin melihat pria parubaya itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi saat dia menoleh, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam telur raksasa. Tubuhnya seperti di penjara, seperti dikurung di dalam sangkar. Chen Ping panik dan mulai meronta. Jangan bergerak, fusi akan segera selesai. Jika kamu berpindah-pindah, bukankah itu akan gagal? Suara pria parubaya muncul di benak Chen Ping. Begitu Chen Ping mendengarnya, dia berhenti bergerak dalam sekejap, dan tetap diam, merasakan gelombang energi yang terus-menerus di sekujur tubuhnya. Dan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan dengan sendirinya, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Dan cairan telur di dalam telur raksasa membungkus tubuh Chen Ping,
menyebabkan tubuh Chen Ping mengalami perubahan kualitatif, dan bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi semakin bersinar. Saat ini, Chen Ping merasa sangat nyaman, seperti bayi yang berbaring di pelukan ibunya. Hanya saja Chen Ping merasa sedikit keterlaluan ketika dia berpikir bahwa dia berada di dalam telur raksasa dan pada akhirnya harus keluar dari cangkangnya. Tiba-tiba, telur raksasa itu bergetar, dan ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi tegang. Dan Chen Ping juga melihat ada gelombang besar di luar arena. Jelas, seseorang datang ke sini dengan cepat, menembus dimensi ruang. Seseorang akan datang, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Pria parubaya itu mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan hanya bisa melihat keluar dengan tenang melalui kulit telur. Segera, monster besar bergegas ke arahnya, tubuhnya penuh dengan darah. Chen Ping belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya. Paruhnya yang tajam tampak seperti elang. Setelah pria parubaya itu melihat monster itu, alisnya mengendur, dan ekspresinya tidak lagi gugup. Ketika monster itu tiba di depan pria parubaya itu, monster itu berubah menjadi sosok manusia dan berdiri di hadapan pria parubaya itu. Elang bulu perak, kamu hanyalah tunggangan, dan tuanmu sudah mati. Apakah kamu masih ingin memanfaatkan telur raksasa ini? Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi jijik. Kamu hanya sisa jiwa sekarang, bahkan jika kamu ingin memainkan ide raksasa ini, kenapa aku tidak bisa? Silver Feather Eagle bertanya dengan dingin, lelucon, apa kamu layak dibandingkan dengan klan naga kita? Jangan berpikir bahwa terinfeksi darah manusia dapat menutupi darah inferiormu. Dengan darahmu, kamu hanya layak menjadi tunggangan. Telur raksasa ini adalah benda yang dikandung oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin binatang rendahan sepertimu menyentuhnya? Selain itu, kamu juga terlambat. Telur raksasa ini sudah menjadi milik klan naga kita. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat ke dalam. Pria parubaya itu berkata sambil mencibir. Silver Feather Eagle dimarahi dengan penuh amarah. Tetapi ketika dia melihat sosok Chen Ping di dalam kubah, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Seseorang sebenarnya ingin memadukan kubah ini. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Setelah elang berbulu perak selesai berbicara, ia kembali menjadi elang raksasa, mengaum dari mulutnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat acuh tak acuh. Melihat elang berbulu perak menyerangnya, dia tidak bersembunyi atau menghindar. Tiba-tiba, satu sayap elang berbulu perak menghantam tubuh pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu langsung terbang terbalik. Dalam proses terbang mundur, tubuh pria parubaya itu menjadi semakin kosong. Ketika Chen Ping melihat adegan ini di telur raksasa, dia langsung gugup dan marah. Jangan bergerak, jiwaku yang tersisa tidak akan bertahan lama. Bahkan jika elang berbulu perak tidak melakukan apa-apa, aku akan segera menghilang. Integrasikan perlahan, jangan gugup. Harapan masa depan klan naga kita, aku khawatir kita semua akan bergantung padamu. Suara pria parubaya terdengar di telinga Chen Ping. Dan tubuhnya semakin lemah, dan akhirnya menghilang sama sekali. Setelah elang berbulu perak itu menjatuhkan pria parubaya itu ke udara, sepasang cakar elang langsung menyambar telur raksasa itu. Dia ingin memecahkan kulit telur dan mengambil Chen Ping darinya. Meskipun Chen Ping telah menggabungkan banyak energi ke dalam telur raksasa, ia dapat menelan Chen Ping secara langsung untuk mendapatkan energi di dalam telur raksasa. Cakar besar elang berbulu perak terus memukuli kulit telur. Cangkang telur yang tampaknya rapuh tidak pecah sedikit pun di bawah pemukulan elang berbulu perak. Chen Ping melihat bahwa elang berbulu perak tidak dapat memecahkan kulit telur sama sekali. Jadi dia tenang dan bergabung dengan cepat. Dan Silver Feather Eagle menjadi gila, dan mencoba yang terbaik setiap saat. Segera,
Elang bulu perak tampaknya tidak memiliki kekuatan, dan hanya bisa berdiri di dalam telur raksasa, melihat ke dalam Chen Ping melalui kulit telur transparan. Elang berbulu perak memandang Chen Ping dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya perak, seperti pedang perak tajam yang menusuk Chen Ping. Elang bulu perak sedang menunggu saat Chen Ping keluar dari cangkangnya, ia langsung menelan Chen Ping. Tiba-tiba, dengan sedikit suara, cangkang keras telur raksasa itu mulai retak kecil. Mata elang berbulu perak melebar seketika, dan dua sinar cahaya keluar dari pupil perak. Dua sinar cahaya mengenai kulit telur, membuat kulit telur pecah lebih cepat. Chen Ping tinggal di dalam telur raksasa saat ini, memegang pedang pembunuh naga di satu tangan, menunggu dengan tenang untuk bergegas keluar dan bertarung dengan elang berbulu perak. Akhirnya, kulit telurnya benar-benar hancur, dan Chen Ping segera bergegas keluar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah elang berbulu perak. Meski di dalam air, kecepatan Chen Ping juga sangat cepat. Ketika elang bulu perak mengetahui bahwa Chen Ping hanyalah anak ayam lemah dari peringkat kelima alam tubuh bugar, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun tubuh utamanya telah mati saat ini, dan kekuatannya telah sangat berkurang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi ayam lemah dari peringkat kelima alam komposit. Bahkan Zhou Tai, seorang kultivator di puncak tubuh fisik, tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya di depan elang berbulu perak. Elang berbulu perak tidak mengelak atau mengelak, dan bahkan tidak repot-repot menggerakkan tubuhnya. Paruh elang besar itu langsung menghantam pedang pembunuh naga Chen Ping. Melihat elang berbulu perak begitu besar, Chen Ping langsung senang. Tepat ketika pedang pembunuh naga hendak mengenai paruh elang, Chen Ping tiba-tiba meledak dengan kekuatan naga, dan kristal naga di dadanya pecah, bahkan lebih gila mulai berkedip. Energi naga yang awalnya tersimpan dalam kristal naga meletus dalam sekejap. Kekuatan naga Chen Ping tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan pedang pembunuh naga berdiri kokoh di paruh elang. Kekuatan besar itu langsung membuat elang berbulu perak itu terbang. Silver Feather Eagle awalnya berpikir bahwa Chen Ping adalah cewek lemah dari peringkat kelima dari Body Fit Realm. Jadi dia tidak peduli. Tapi kali ini, dia menderita kerugian besar. Saat menerbangkan elang berbulu perak, Chen Ping melompat dan bergegas keluar dari lingkuan. Chen Ping tahu bahwa elang berbulu perak menderita kerugian karena kecerobohannya, bukan karena tidak kuat. Jika dia bertarung dengan elang berbulu perak di dalam air sekarang, dia akan dirugikan, jadi Chen Ping ingin bergegas keluar dulu. Tubuh Chen Ping melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan talinya, dan ketika keluar dari air, tubuh Chen Ping masih melesat ke atas. Pada saat ini, Chen Ping tahu bahwa pembatasan di sini tidak lagi berlaku untuknya, dia bisa terbang sekarang. Dan tepat setelah Chen Ping bergegas keluar dari air, elang berbulu perak, yang menjadi marah karena malu, juga mengejarnya. Chen Ping terbang di depan, dan elang berbulu perak mengejar di belakang. Beku lain, yang masih mencari jalan keluar, terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tuan Chen, itu Tuan Chen. Ji Yun menemukan bahwa Chen Ping telah keluar dari air, dan kemudian berteriak keras. Tapi ketika dia melihat Silver Feather Eagle mengejar Chen Ping, dia langsung panik. Penatua hantu Gunung Iblis juga mengetahuinya. Dia melompat dan ingin membantu Chen Ping. Sayang sekali larangan di sini membuat tubuh iblis gunung hantu jatuh dengan cepat setelah melompat, dan dia tidak bisa terbang sama sekali, jadi dia tidak bisa menyelamatkan Chen Ping. Kali ini, hantu gunung iblis juga panik. Dia hanya bisa melihat ke langit, dan berteriak keras, "Tuan Chen, cepat turun, mari bergabung untuk menghadapi monster ini." Namun, Chen Ping sepertinya tidak dapat mendengarnya, dan tubuhnya terbang semakin tinggi.
Tapi ketika Ye Fengqing dan Zhou Tai melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan senyum puas. Bau itu baru saja mengejarku, dan sekarang dia mengejar pena jahat ini. Zhou Tai tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya merasa terhibur di dalam hatinya. Ketika Zhou Tai baru saja selesai berbicara, dia merasakan mata dingin langsung tertuju padanya. Zhou Tai melihat Ji Yun dan Mo San Guilao menatapnya dengan niat membunuh. Zhou Tai terkejut dengan ini, dan segera menutup mulutnya. Sekarang kekuatannya rusak. Dia tidak berani bertarung lagi. Terlebih lagi, ada tetua hantu gunung iblis di sini. Bahkan jika dia dan bawahannya menambahkan Ye Fengqing, mereka bukanlah lawan dari Ji Yun, Ji Lianzan dan tetua hantu gunung iblis. Chen Ping terbang semakin tinggi, dan bahkan terbang menuju bagian atas pintu masuk gua. Anda harus tahu bahwa pintu masuk gua ini penuh dengan roh jahat. Ketika Chen Ping terbang seperti ini, akan ada roh jahat di atas dan elang berbulu perak di bawah. Tuan Chen, cepat turun, cepat turun. Ji Yun berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Chen Ping sepertinya tidak bisa mendengarnya. Semua orang hanya bisa melihat Chen Ping terbang semakin tinggi, dan semua orang hanya bisa melihat secercah cahaya yang terus meningkat. Silver Feather Eagle mengejar Chen Ping dari dekat, matanya penuh amarah. Pedang barusan membuat elang bulu perak marah, dan memutuskan untuk menghancurkan tubuh Chen Ping menjadi ribuan keping. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi naga dalam kristal naga juga mulai menyebar di tubuhnya. Dantian Chen Ping diam-diam berubah. Ini adalah Chen Ping yang sedang mempersiapkan terobosan. Chen Ping sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sama sekali tidak takut pada roh jahat itu. Bahkan jika dia berdiri diam saat ini, roh jahat itu tidak akan pernah mau menyakitinya sama sekali. Adapun elang berbulu perak, Chen Ping berencana menggunakan guntur kesengsaraannya untuk membunuh elang berbulu perak. Meskipun Chen Ping berada pada posisi terlemahnya ketika dia melewati kesengsaraan, ini juga bisa menipu elang bulu perak untuk bergegas ke jangkauan guntur kesengsaraan. Chen Ping bertaruh kali ini, dan itu bisa dianggap sebagai pertaruhan. Jika dia bertarung sendirian, kekuatan Chen Ping saat ini bukanlah lawan dari gunung kuno ini, elang berbulu perak. Bahkan jika elang berbulu perak tidak memiliki tubuh, Chen Ping tidak dapat menghadapinya. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit, dan guntur menyambar. Merasakan awan guntur yang muncul di langit, Chen Ping sangat tenang setelah mengalami bencana guntur yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping tidak lagi takut dengan awan guntur ini. Hanya saja kekuatan guntur di awan guntur kali ini sepertinya tidak terlalu kuat. Chen Ping tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian meledakkan semua energi naga dalam kristal naga, dan bahkan energi telur raksasa yang menyatu. Chen Ping tidak menahan diri. Chen Ping berencana untuk menerobos beberapa alam sekaligus, sehingga kekuatan kesengsaraan guntur akan jauh lebih besar. Tapi bahaya seperti ini juga yang tertinggi. Setelah Chen Ping mengeluarkan semua energinya, aura di tubuhnya mencapai puncak peringkat ke-8 dalam sekejap mata. Perlu diketahui bahwa setiap kali Chen Ping maju ke alam kecil, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan sangat menakutkan. Itulah sebabnya kecepatan promosi Chen Ping sangat lambat. Saat alam semakin tinggi, sumber daya dan aura yang dibutuhkan Chen Ping untuk meningkatkan alamnya akan menjadi puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari orang lain. Dan kali ini, Chen Ping langsung melompat dari peringkat ke-5 dari alam pas ke puncak peringkat ke-8 dari alam pas. Peningkatan yang mengerikan ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya energi naga dan energi dalam telur raksasa itu. Chen Ping merasa bersemangat. Jika dia tidak mengikuti Ji Yun ke Mo Hai kali ini, dia tidak akan mengalami petualangan ini, dan dia tidak akan meningkatkan beberapa alam sekaligus.
Jika Chen Ping hanya mengandalkan ramuan dan ramuan peri, itu mungkin akan menjadi tahun monyet jika dia ingin naik ke puncak tahap ke-8 dari Dao Fusion Realm. Sekarang Chen Ping telah menemukan bahwa beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh surga adalah yang paling membantu untuk peningkatan alamnya. Pecahan jiwa es, energi naga saat ini, dan telur raksasa berkembang biak hari itu. Ini bukan hal-hal dari dunia surga dan manusia, semuanya tertinggal selama perang antara dewa dan iblis. Dan hal-hal ini sangat membantu kultivasi Chen Ping. Memikirkan hal ini, Chen Ping memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di alam surgawi di masa depan, mencari medan perang kuno yang terlupakan itu, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sumber daya. Dengan peningkatan alam Chen Ping, awan guntur di udara melonjak, dan kekuatan yang terkondensasi juga meningkat. Seluruh pulau tertutup awan gelap, dan dasarnya gelap. Mereka yang tinggal di pulau kecil itu, dan orang-orang di perahu roh, memandangi awan guntur yang tiba-tiba muncul di langit, semuanya ketakutan. Mereka tidak mengerti siapa yang menerobos dan memicu awan guntur yang begitu menakutkan. Air di Mohai juga terpengaruh saat ini, berjatuhan dengan keras, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Baut petir besar terbang melalui awan guntur dan malapetaka, dan aura menakutkan terus meningkat, dan mereka mungkin akan jatuh kapan saja. Lei Jiyun terus memadatkan guntur dan kilat, berencana untuk meledakkan pukulan paling kuat. Tubuh Chen Ping masih seperti bintang jatuh, melesat ke atas dengan cepat. Elang berbulu perak mati-matian mengejarnya, sepertinya dia tidak akan pernah berhenti mati. Dan roh jahat itu juga menyerang Chen Ping. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengepung Chen Ping, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Chen Ping. Kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menahan roh jahat ini, belum lagi tubuh Chen Ping sekarang lebih kuat. Bahkan tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, roh jahat ini ingin menyakiti Chen Ping, itu juga tidak mungkin. Saat Chen Ping semakin dekat dan semakin dekat ke pintu masuk gua, awan guntur di langit tampak mendidih. Akhirnya, setelah menyeduh untuk waktu yang lama, badai petir yang lebat turun, langsung menuju Chen Ping. Dengan kecemerlangan yang menyilaukan, Lei Jie memotong langit dalam sekejap, menyinari ekspresi kaget semua orang. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Dia masih berada di dalam gua saat ini. Tanpa diduga, Lei Jie tidak dapat membantu membombardirnya. Dengan cara ini, dia memblokir di depan, dan sama sekali tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada elang berbulu perak. Lagi pula, pintu masuk gua itu tidak terlalu besar, dan kerusakannya diblokir sendiri ketika kesengsaraan guntur melanda. Tapi karena ini masalahnya, Chen Ping hanya bisa menahan bencana guntur ini secara langsung, berpikir bahwa ketika dia menerobos, akan ada lebih dari satu bencana guntur. Chen Ping berteriak pelan, dan bintang guntur dan kilat asli di ruang aslinya berkedip. Pada saat terobosan, Chen Ping sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan bencana guntur ini untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang asal-usul guntur dan kilat. Kesengsaraan guntur tiba-tiba membombardir tubuh Chen Ping, menyebabkan tubuh Chen Ping meledak dengan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Bencana petir ini menyebabkan tubuh Chen Ping tiba-tiba tenggelam, dan beberapa sisik terlempar dari tubuh emas yang lumayan. Roh-roh jahat yang mengelilingi Chen Ping dan terus-menerus menyerang Chen Ping dibunuh oleh petir dalam sekejap. Senjata tak lengkap atau senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Ji Yun di bawah mulai mengelak satu demi satu untuk menghindari cedera, sementara mata Ji Lianzan berbinar, dan dia buru-buru mencari barang berharga di antara senjata dan senjata ajaib yang tidak lengkap. Melihat ini, elang bulu perak yang mengejar Chen Ping langsung berhenti. Dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu,
Chen Ping akan memilih untuk menerobos dan menderita bencana guntur yang mengerikan. Melihat bahwa Chen Ping langsung dibombardir oleh guntur yang tebal dan jatuh dari jarak tertentu, elang bulu perak menyaksikan dari samping. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, diperkirakan Chen Ping tidak akan mampu menahan pemboman bencana guntur, dan akan musnah menjadi abu. Tapi dengan cara ini, sayang sekali energi Chen Ping yang baru saja menyatu. Setelah bencana guntur, Chen Ping tidak terluka, memanfaatkan fakta bahwa kesengsaraan petir kedua masih berkumpul. Tubuh Chen Ping bergegas lagi, melewati lubang dalam sekejap, dan masih membaik. Melihat Chen Ping terbang menuju Lei Jiyun, Silver Feather Eagle tidak bisa menahan keterkejutannya. "Orang ini, apakah kamu mencari kematian?" Silver Feather Eagle sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping mencoba yang terbaik untuk mendekati Thunder Calamity Cloud itu. Anda harus tahu bahwa semakin dekat Anda dengan Thunder Calamity Cloud, semakin mengerikan dibombardir oleh Thunder Calamity. Silver Feather Eagle juga mengikuti. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Chen Ping. Segera, kesengsaraan guntur kedua dihasilkan, mengirimkan semburan raungan yang kencang, dan membombardir Chen Ping lagi. Mungkin Thunder Calamity Cloud itu juga marah, jadi Thunder Calamity ini lebih mengerikan dari yang pertama. Melihat ini, Chen Ping langsung pergi ke Lei Jie. Silver Feather Eagle memandang Chen Ping dengan kaget, dan menyaksikan Chen Ping dibombardir oleh bencana guntur lagi. Tapi kali ini, Chen Ping perlahan membuka tangannya, membiarkan malapetaka guntur melewati tangan Chen Ping dan terus mengembara di tubuh. Di sekitar tubuh Chen Ping, busur listrik biru terus meresap. Guntur merah tebal, setelah tubuh Chen Ping mengembara, berubah menjadi kilat keemasan sedikit demi sedikit. Di ruang asli Chen Ping, bintang guntur dan kilat asli memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wajah Chen Ping menunjukkan ekspresi puas, dan tiba-tiba dia melambaikan telapak tangannya, dan kilat emas langsung menuju ke elang bulu perak. Petir emas langsung menembus kehampaan, dan dalam sekejap mata, itu tiba di depan elang berbulu perak. Petir emas menyambar elang berbulu perak dan meledak dengan hebat. Tubuh elang berbulu perak itu jatuh dengan cepat, dan akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya. Silver Feather Eagle memandang Chen Ping dengan tak percaya. Dia tidak pernah menyangka Chen Ping bisa mengendalikan kekuatan Lei Jie. Dan setelah Chen Ping berhasil dalam satu pukulan, dia sangat gembira. Sekarang dia bisa menahan bencana guntur, dan bahkan mengendalikan bencana guntur. Tampaknya asal petir di tubuhnya memang memainkan peran besar. Untuk kekuatan guntur dan kilat ini, pemahaman dan persepsi Chen Ping menjadi semakin dalam. Dia bahkan dapat menganalisis inti dari setiap bencana petir, setiap busur, setiap arus. Tepat ketika Chen Ping sangat gembira di dalam hatinya, elang bulu perak bergegas dengan cepat. Sekarang Chen Ping dapat mengontrol kekuatan Lei Jie. Dia ingin membunuh Chen Ping saat Lei Jie berkumpul lagi. Tapi ketika elang bulu perak bergegas menuju Chen Ping lagi, badai petir lainnya melanda. Chen Ping langsung mengendalikan Lei Jie dan membombardir ke arah Silver Feather Eagle. Serangkaian petir emas meledak dari tangan Chen Ping, sementara awan guntur di udara terus-menerus mengembunkan bencana guntur. Elang berbulu perak mengelak dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Ini awalnya adalah bencana guntur bagi para biksu untuk meredam tubuh mereka, tetapi sekarang telah menjadi mainan di tangan Chen Ping. Serangkaian badai membombardir, tubuh emas Chen Ping tidak bisa dihancurkan, dan arus melonjak di sekelilingnya, seperti dewa guntur dan kilat. Elang berbulu perak mati-matian mengelak, tetapi masih dibombardir oleh banyak petir emas. Silver Feather Eagle terus mengutuk dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping, seorang biksu kecil di alam komposit, akan menarik begitu banyak bencana guntur. Berapa banyak ini?
Itu belum selesai. Di bawah pemboman Lei Jie, Silver Feather Eagle akhirnya tidak tahan, dan akhirnya kehilangan jiwanya di mata keengganan dan penghinaan. Itu ditinggalkan dengan jiwa, tetapi menghilang sepenuhnya dalam satu gerakan. Setelah Silver Feather Eagle tersingkir, Thunder Tribulation Cloud di bagian itu juga perlahan menghilang. Saat ini, tubuh Chen Ping melayang di udara, seperti dewa sejati, yang membuat orang mengaguminya. Apakah itu pulau kecil atau para biksu di kapal roh? Mereka menatap kosong ke arah Chen Ping, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Chen Ping menjadi tenang sejenak, lalu perlahan jatuh. Melihat Chen Ping, banyak biksu di pulau kecil terus mundur satu persatu, seolah melihat monster. Chen Ping mengabaikan mereka, tapi melompat ke jurang maut lagi. Meskipun dia keluar, Ji Yun masih terjebak di dalam. Chen Ping tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja, dan di dasar gua, banyak biksu juga mulai mengambil senjata dan senjata ajaib yang baru saja jatuh. Segera setelah itu, saya melihat bayangan hitam jatuh dengan cepat. Minggir, ada yang jatuh, teriak Ji Yun, dan buru-buru menarik Ji Lianzan pergi. Tetapi ketika bayangan hitam jatuh di depan mereka, semua orang terkejut menemukan bahwa itu adalah Chen Ping.